Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Sakinah, saya ingin menyampaikan tugas kuliah yaitu bimbingan konseling. Di sini saya mengambil satu judul yaitu strategi bimbingan konseling. Jadi sebelum kita jauh, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu strategi bimbingan konseling. Jadi strategi itu adalah suatu pola yang kita rencanakan dan kita terapkan serta kita tetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan strategi. Itu mencangkup 3 hal. Yang pertama adalah tujuan kegiatan, yang kedua siapa yang terlibat dari kegiatan tersebut, yang ketiga adalah sarana penunjang kegiatan. Jadi di sini dalam strategi bimbingan konseling, di sini ada macam-macam strateginya, yaitu yang pertama itu adalah konseling individual, yaitu merupakan suatu proses ya, yaitu proses belajar yang melalui hubungan khusus, baik secara pribadi melalui wawancara antara konselor dan konseling. Tapi jika ada suatu masalah yang tidak bisa kita pecahkan sendiri, maka kita bisa meminta pertolongan kepada konselor yang profesional, sebab kita juga harus memiliki ilmu yang lebih jika ingin melaksanakan bimbingan konseling. Jadi bimbingan ini bisa berupa masalah pendidikan, bisa juga masalah pekerjaan maupun masalah sosial. Nah, jadi berdasarkan fungsi dan prinsip dari bimbingan ini, maka ada beberapa kerangka layanan bimbingan yang bisa dikembangkan dalam suatu program bimbingan, dan yang kita dapat jabarkan dalam 4 kegiatan, yaitu yang pertama adalah layanan dasar bimbingan, yang kedua adalah layanan responsif, yang ketiga adalah layanan perencanaan individual, dan yang keempat adalah dukungan daripada sistem. Adapun yang akan kita bahas dalam makalah ini itu yang akan saya bahas itu adalah materi daripada layanan dasar bimbingan dan layanan perencanaan individual. Jadi dalam pelaksanaannya, jadi konselor ini bersikap dia penuh simpati dan empati. Nah, sebelum kita jauh, saya akan menjelaskan bagaimana apa itu simpati dan apa itu empati. Jadi simpati itu adalah kita menunjukkan sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien kita. Sedangkan empati itu kita berusaha menempatkan diri dalam situasi dirinya klien dengan segala masalah yang dihadapinya, karena dengan cara ini klien dapat lebih baik dan klien dapat merasakan ada pihak lain yang merasakan kesulitan yang ia rasakan. Nah, yang kedua yaitu bimbingan kelompok. Nah, strategi yang lain yang digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling itu adalah bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini, yaitu teknik ini kita gunakan dalam proses membantu klien dalam memecahkan masalah-masalah melalui kelompok. Nah, apa kegiatannya di bimbingan kelompok ini? Yaitu terdiri atas penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pembelajaran. Konsultasi merupakan salah satu strategi dalam layanan bimbingan atau konseling. Jadi konsultasi ini juga ada dalam BK ya. Jadi pengertian konsultasi ini pun dalam program bimbingan dan konseling itu pun dipandang sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis guru, orang tua, administrator, dan konselor. Jadi dalam mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas klien. Konsultasi ini merupakan salah satu strategi yang baik juga, bimbingan yang penting, sebab banyak masalah karena suatu hal yang akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh konselor. Jadi Brown dan teman-temannya telah menegaskan bahwa konsultasi itu bukan konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung diberikan kepada siswa, tetapi secara tidak langsung melayani siswa melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain. Nah, yang kelima itu layanan mediasi.
Layanan mediasi ini adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediator. Sedangkan yang keenam adalah pengajaran remedial. Nah, pengajaran remedial ini dapat didefinisikan sebagai upaya guru untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok itu kelompok siswa yang tertentu aja gitu ya, lebih mampu dia mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dia dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal lah yang diharapkannya itu. Nah, dari strategi ini ada beberapa tujuan, yaitu ada sekitar 5 tujuan daripada strategi layanan BK ini. Yang pertama itu agar klien mampu untuk mencapai perkembangan diri sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar klien mampu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri. Yang ketiga itu agar klien mampu untuk membangun pola hubungan yang baik dengan teman dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Yang keempat, agar klien mampu untuk memahami kemampuan baik bakatnya, baik minatnya, serta arah kecenderungan karir dan prestasi seni. Sedangkan yang kelima, agar klien mampu menetapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosialnya. Kesimpulan dari materi ini yaitu dengan adanya strategi bimbingan dan konseling, kita berharap mampu membantu para pengajar dan mengajar dan mendidik para peserta didik dengan lebih optimal, baik hasil maupun proses berlangsungnya pembelajaran pendidikan setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.